Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah telah terdapat suri tauladan yang baik bagi kalian semua. Hadirin hadirat yang berbahagia, kali ini keluarga besar Jamiah Saman Padang Pasir ingin mempersembahkan melodrama Islami yang berjudul Bilal bin Rabah Al-Habsyi yang akan diperankan oleh segenap aktor Jamiah Saman Padang Pasir dengan menampilkan totalitas atraksi seni bela diri dari Padepokan Gunung Madu yang terangkum dalam BGM. Hadirin hadirat yang berbahagia, drama ini menceritakan tentang kekuatan iman seorang budak sahaya yang bernama Bilal bin Rabah Al-Habsyi. Ia merupakan seorang budak daripada pembesar Jazirah Arab, yakni Umayyah Al-Jumahi. Dengan bergulirnya waktu hingga pada akhirnya keislaman Bilal terendus oleh Umayyah dan kawan-kawannya. Bilal pun dipaksa untuk meninggalkan ajaran suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kembali kepada ajaran nenek moyang mereka. Namun Bilal tetap pada pendiriannya untuk tetap mengesahkan Allah dan meninggalkan ajaran nenek moyang mereka. Hingga pada akhirnya Bilal pun disiksa, Bilal dicambuk, Bilal ditindih dengan batu bertubi-tubi. Hadirin hadirat yang berbahagia, untuk mengetahui kelanjutan kisah drama masuk Islamnya Bilal ibnu Rabah, kita saksikan bersama. Selamat menyaksikan. Aku adalah Umayyah bin Khalaf Al-Jumahi. Umayyah adalah salah satu pembesar Quraisy dan termasuk pembesar yang menaungi Bani Al-Jum'ah. Dan Umayyah selama ini hidup tenang, hidup tentram, tidak ada pikiran yang mengusik dan mengganggu kehidupan Umayyah. Karena apa? Karena bagi Umayyah Jazirah Arab ini adalah tanah kekuasaan, tanah yang harus Umayyah kuasai. Tapi akhir-akhir ini Umayyah diusik, selalu diberitakan informasi yang tidak mengenakan bagi telinga Umayyah. Karena apa? Karena di Jazirah Arab ini, di kabilah Arab ini, di kabilah Quraisy ini telah terjadi
dapat ajaran baru, ajaran yang menentang ajaran saya yang selalu saya yakini sejak nenek moyang saya dulu. Dan Umayyah tidak terima akan hal itu karena mereka berkata kalau keyakinan yang Umayyah anut, keyakinan orang-orang Quraisy anut adalah keyakinan yang sangat sesat. Tapi sampai saat ini Umayyah tidak pernah berjumpa dengan orang yang membawa ajaran baru itu, ajaran yang selalu mengusik jiwa Umayyah. Walid, Abu Marsam, kesini kalian berdua. Labbaik Tuan. Umayyah ingin bertanya kepada kalian, apakah semenjak kalian ada di sini menjadi budak Umayyah pernah mendengar atau melihat siapa sebenarnya yang membawa ajaran baru itu? Yang membawa ajaran baru itu namanya Muhammad, Tuanku. Muhammad. Iya, Tuan. Siapa sebenarnya Muhammad itu? Muhammad adalah putra dari Abdullah, cucu dari Abdul Muthalib, dan keponakan dari Abu Thalib, Tuanku. Rupanya mereka adalah Bani Quraisy yang dimuliakan oleh orang-orang Quraisy. Walid, seperti apa Muhammad itu? Perlu ketahui, Muhammad itu orang yang sangat tampan dan lemah lembut. Walid, apakah Umayyah, apakah Muhammad lebih tampan daripada Umayyah? Iya, Walid, katakan sekali lagi, apakah Muhammad lebih tampan daripada Umayyah? Walid, kau tidak tahu kalau di Bani Quraisy ini, di Jazirah Arab ini, orang yang tampan itu adalah Umayyah. Abu Marsam, Labbaik Tuanku. apakah benar bahwa Muhammad itu adalah orang yang sangat tampan di Bani Quraisy ini? Iya, Tuanku. Abu Marsam, Abu Marsam, janganlah kau memuji orang yang tidak saya senangi di depanku. Karena apa? Karena Umayyah tidak akan pernah terima orang yang selalu mengusik keyakinan nenek moyangku. Kalian puja-puja. Berdiri kalian berdua. Baik, Tuan. Walid, Abu Marsam, apakah kalian tahu hari ini hari apa dan apa yang akan dilakukan Umayyah pada hari ini? Tidak, Tuanku. Walid, kau tahu? Rupanya kalian tidak tahu. Kalian harus tahu kalau hari ini adalah hari sesembahan, hari persembahan dan pesta terhadap Tuhan-Tuhanku, yaitu Lata dan Uzza. Dan Umayyah pada hari ini mengundang banyak orang. Salah satunya adalah Abu Sufyan. Dan kalian coba lihat keluar, apakah mereka akan datang ke sini atau memang sudah ada di luar? Walid, silahkan Walid. Abu Marsam, Labbaik Tuan. bagaimana sebenarnya di sini? Apakah di rumah Umayyah ini, di daerah kekuasaan Umayyah ini masih kondusif, masih aman dan tidak tersentuh oleh ajaran baru itu? Maaf, Tuanku. Untuk akhir-akhir ini ajaran baru itu sudah menguasai, Tuan. Menguasai. Iya, Tuan. Artinya ajaran baru itu telah masuk ke daerahku. Iya, Tuan. Saya tidak percaya itu. Siapapun yang berani ikut ajaran baru itu, apalagi orang-orang terdekatku, apalagi saudaraku, apalagi budak-budakku, akan Umayyah cincang, akan Umayyah bunuh.
Umayyah. Abu Sufyan. Ahlan bikum ya Abu Sufyan wa Abu Jahal. Kaifa haluk ya Umayyah? Khair. Abu Jahal dan Abu Sufyan. Ya Umayyah, Kalian perlu tahu kenapa Umayyah mengundang kalian ke sini. kami berdua tidak tahu memang ada apa Umayyah undang itu. Sebenarnya hari ini adalah hari sembahan dan pesta terhadap Tuhan-Tuhan yang Umayyah yakini sejak nenek moyang Umayyah. Pesta. Hari Dan ini akan Umayyah mengadakan pesta. mengundang kalian untuk ikut bersenang ria di rumah Umayyah. Umayyah memang dari dulu saya dan Abu Jahal kesukaannya adalah pesta, minum-minuman dan lain-lain. Dan senir-senir yang cantik. Tentunya Itu tidak akan pernah tidak ada. Umayyah selalu menyediakan selir-selir yang cantik di istana kekuasaan. Dan kalian tidak usah khawatir itu. Bahkan arak yang sangat banyak dan arak nomor 1 di Jazirah Arab ini Umayyah akan menyediakan. Oh iya Abu Sufyan. ya Umayyah. Begini, bagaimana sebenarnya keadaan di Quraisy ini, di Jazirah Arab ini, apalagi keadaan sekarang sudah ada ajaran baru itu. Umayyah, di luar sana banyak orang-orang yang telah mengikuti ajaran baru itu, yaitu ajaran Muhammad. Banyak orang yang mengikut dan sasarannya adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak berdaya. Itu adalah sasaran pertama. Jadi ajaran itu targetnya adalah orang-orang miskin, orang-orang fakir. Orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Di luar sana sudah banyak orang-orang yang telah mengikuti ajaran Muhammad itu. Abu Sufyan dan Abu Jahal, kalian perlu tahu, kalau hal itu terjadi dan mengikis semua orang kepercayaan kita, budak-budak kita akan kalah dengan ajaran baru itu. Jadi kau perlu tiru siasat Umayyah. Umayyah selalu memperhatikan budak-budak dan orang terdekat. Agar apa? Agar mereka semua tidak terpengaruh oleh ajaran baru itu. Dan mungkin itu terjadi kepadamu Abu Sufyan dan Abu Jahal. Umayyah, janganlah senang-senang dulu. Karena apa? Ajaran baru ini, ajaran yang dibawa oleh Muhammad, sangatlah berpengaruh pada budak seperti budak-budakmu dan budak-budak kami, Umayyah. Kalian tidak usah khawatir masalah budak Umayyah. Umayyah telah menjaga mereka dengan baik. Oh iya, Abu Marsam, coba kau panggil Bilal ke sini Baik Tuan. secepatnya. Umayyah, Iya Abu Sufyan. siapa Bilal itu? Bilal adalah budakku yang sejak kecil dia sudah kuangkat sebagai seorang budak. Budakmu. Kenapa? Karena Bilal dulu adalah keturunan seorang yang tidak mampu dan orang yang sangat lemah sekali. Keluarganya menyerahkan kepadaku untuk aku angkat menjadi seorang budak. Dan kalian perlu tahu, Bilal adalah budak terbaikku. Dan dia bahkan sudah aku anggap seperti keluargaku sendiri. Umayyah. Itulah mungkin kelebihan Umayyah, Abu Sufyan. Umayyah, jangan terlalu memuji-muji budakmu yang kau sebut tadi. Karena apa? Dulu budak saya dan budak Abu Jahal, dia sangat tunduk dengan apa yang saya katakan. Tapi apa Umayyah? Tapi apa? Akhirnya dia berkhianat dengan semua. Dan dia ikut ajaran baru itu. Abu Sufyan, kau tidak usah khawatir. Bilal sudah datang. Bilal, Iya. Labbaik Tuan. Bilal. Dari mana saja kau Bilal? Saya dari belakang Tuan. Bilal, apakah kau tahu hari ini di rumah Umayyah ada acara apa? Maaf Tuan, saya tidak mengetahui. Bilal, hari ini adalah hari sesembahan terhadap Tuhan kita. Jadi Umayyah harap kau menyediakan arak yang sangat banyak dan arak terbaik di Jazirah Arab ini.
Cepat Bilal. Labbaik Tuhan. Umayyah, Ya, lihatlah budak. Ya, ternyata budakmu tidak sama dengan apa yang kukira. Dia sangat tunduk denganmu. Itulah kelebihan budakku, Abu Sufyan dan Abu Jahal. Kalian tidak usah khawatir, di rumah Umayyah ada orang yang percaya terhadap ajaran baru itu. Dan itu tidak mungkin. Kalaupun mungkin terjadi, akan menjadi sejarah. Menjadi sejarah bagi orang Quraisy, menjadi sejarah di Jazirah Arab ini. Kalau orang yang berani ikut ajaran Muhammad atau ajaran baru itu, akan saya kuliti, akan saya cincang, apalagi seorang budak, akan saya bunuh dengan perlahan. Dari dulu kita memang tidak pernah setuju dengan ajaran baru itu. Saya pun demikian, Abu Sufyan. Bilal, mana araknya Bilal? Maaf Tuhan, persediaan arak kita hari ini telah habis Tuhan. Habis. Bilal, kau sudah membuatku malu di depan teman-temanku Bilal. Seharusnya apabila arak tidak ada, kau harus cari dimanapun arak berada. Dan kau sudah tahu sebenarnya, kalau di kedai-kedai banyak orang menyediakan arak yang cukup baik Bilal. Sekarang cepat cari Bilal. Labbaik Tuhan. Umayyah, bagaimana ini? Apakah pesta pada hari ini kita akan gagal? Tidak akan pernah gagal, Abu Sufyan. Tidak akan pernah gagal. Saya yakin Bilal akan mendapatkan arak yang cukup baik. Umayyah, lihatlah Iya, budakmu. Baru saja tidak menyediakan arak satu botol pun untuk kami. Padahal hari sekarang adalah pesta Tuhan kita, Umayyah. Lihatlah budak. Jadi kalian curiga dengan Bilal? Jangan-jangan budakmu Bilal ini sudah mengikuti Itu tidak mungkin, Abu Jahal dan Abu Sufyan. Dan kalian jangan pernah mengadu domba antara aku dengan Bilal. Umayyah, saya tidak mengadu domba. Karena apa? Karena saya ingat budakku dulu. Dia sangat tunduk. Pelan-pelan dia lupa dengan tugas-tugasnya, lupa dengan yang harus dia sediakan untuk bosnya. Apakah benar ajaran baru itu melarang hal-hal yang nikmat, melarang hal-hal yang sangat enak seperti apa yang kita lakukan? Benar Umayyah, ajaran baru itu adalah melarang seperti minuman-minuman keras dan bahkan melarang selir-selir yang cantik itu didatangkan. Sungguh Umayyah tidak suka akan hal itu. Bilal! Bilal! Maaf Tuhan. Kenapa kau jatuhkan arak itu Bilal? Maaf Tuhan. Saya tidak sengaja Tuhan. Bilal, kenapa hari ini Bilal kau selalu gagal saat Umayyah memberi tugas Bilal? Maaf Tuhan. Kenapa Bilal? Katakan, apakah kau sudah jenuh? Apakah kau sudah capek mengabdi kepada Umayyah? Maaf Tuhan. Saya hari ini merasa lelah Tuhan. Lelah. Lelah. Hei, Umayyah. Bilal, kau telah membuatku malu di depan teman-temanku Bilal. Ada apa Abu Jahal, Abu Sufyan? Umayyah, Ada apa? apakah kau tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Bilal? Bilal telah mengatakan apa yang diajarkan oleh Muhammad, Umayyah. Apa? Bilal mengatakan apa yang diajarkan oleh Muhammad, Umayyah. Memang Abu Jahal, kau jangan mengada-ada Abu Jahal. Bilal tadi cuma terjatuh dan tidak ada apa-apa. Dan Tidak, cuma Umayyah. suara arak yang terjatuh. tidak, Umayyah. Tanyakan kepada Abu Sufyan. Abu Jahal, apakah kau juga demikian akan mengatakan hal seperti itu Abu Jahal? Umayyah, saya mendengar sendiri Umayyah. Bilal budakmu ini adalah orang yang telah mengikuti ajaran Muhammad itu. Dia telah mengatakan apa yang dikatakan oleh pengikut-pengikut Muhammad. Sekali lagi, Umayyah tidak akan mempercayai kalian. Umayyah, Diam Abu Sufyan, diam. Abu Jahal,
saya minta kalian diam. Sekarang Umayyah ingin bertanya kepada Bilal. Bilal, apakah benar saat kau tadi terjatuh, kau telah mengatakan seperti apa yang dipercayai dan dikatakan oleh pengikut ajaran baru itu? Tidak Tuhan. Bohong ya Umayyah. Bohong. Dia berbohong Umayyah. Bohong. Diam Abu Sufyan. Kalau kau masih bicara, mulutmu akan saya penggal. Umayyah. Diam. Bilal, katakan dengan sejujurnya kepadaku Bilal, apakah benar kau telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh pengikut ajaran baru itu? Saya tidak pernah mengatakan apa. Bohong! Umayyah, mungkin budakmu tidak akan mengaku kecuali dia disiksa. Umayyah, karena apa? Orang yang telah mengikuti ajaran Muhammad, pendiriannya sangatlah kokoh. Umayyah, Abu siksa Jahal, Umayyah. dia adalah budak terbaikku dan dia telah aku anggap keluargaku sendiri. Umayyah tidak akan gegabah dan Umayyah masih akan bertanya kepada Bilal dengan baik. Bilal, katakan sejujurnya kepadaku Bilal, apakah kau telah mengatakan seperti yang dikatakan oleh ajaran baru itu? Tidak Tuhan. Bilal, berdiri Bilal. Berdiri. Berdiri sekarang dan tataplah wajahku Bilal. Tatap wajahku Bilal. Maaf Tuhan. Umayyah. Diam kau Abu Sufyan. Diam. Bilal, jika kau tidak berani menatap wajahku, berarti kau telah berbohong Bilal. Tatap wajahku Bilal sekali lagi. Maaf Tuhan, saya tidak berani Tuhan. Dia tidak berani Umayyah, berarti dia telah mengikuti apa yang diajarkan oleh Muhammad. Siksa Umayyah! Paksa dia Umayyah. Bilal, katakan Bilal dengan sejujurnya, sebelum darah Umayyah naik ke ubun-ubun dan sebelum cambuk ini menguliti tubuhmu Bilal, katakan yang sejujurnya. Umayyah masih memberi waktu kepadamu Bilal. Saya tidak pernah mengatakan Tidak apa-apa pernah Tuhan. mengatakan. Lalu apa yang didengar oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal? Umayyah. Iya. Dari dulu Umayyah sebelum punya budak Bilal ini, saya dan Abu Jahal sudah kenal, sudah dekat, bahkan kedekatan kita melebihi, kita bersaudara Umayyah. Dan apakah Umayyah akan percaya ini atau Jaga tanganmu Abu Sufyan. Baiklah, saya percaya kepada kalian karena kalian sahabat terdekatku. Bilal, katakan sekali lagi Bilal. Sini Bilal. siksa dia Umayyah? Katakan Bilal. Umayyah, Katakan sebelum Umayyah melanjutkan penyiksaan ini. Katakan dia. Paksa dia Umayyah. Dia telah. Katakan Bilal. Katakan. Mungkin kau belum tahu, dari dulu kau aku manja, apapun aku sediakan walaupun kau seorang budak. Tapi sekarang Umayyah sudah terlanjur menyentuh kulitmu Bilal. Bilal, katakan sekali lagi Bilal. Paksa dia. Berdiri sebentar Abu Sufyan. Kalau kalian masih kesini akan saya cambuk juga. Berdiri Bilal. Berdiri. Berdiri Bilal, katakan. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa Tuhan. bohong Umayyah! Siksa! Katakan sejujurnya Bilal, katakan. Siksa dia Umayyah. Siksa Umayyah. Dari dulu budakmu ini kau anggap orang yang tunduk denganmu. Tapi apa sekarang? Lihatlah Umayyah. Dia telah berkhianat denganmu. Dia telah mengikuti ajaran baru itu. Dia telah
melenceng dengan ajaran nenek moyang kita. Siksa dia Umayyah. Kuliti dia. Akan kusiksa Abu Jahal. Abu Jahal. Saya dulu, Abu Sufyan. Saya sangat kesal dengan orang yang telah mengikuti ajaran baru itu. Rupanya. Terus cambuk. Cambuk. Cekik lehernya dengan cambuk itu. Tarik Abu Sufyan. Hati-hati, jangan sampai mati Belal, hati-hati. Abu Sufyan, Abu Jahal, sudah, hentikan. 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 Pegang. Umayyah, sekarang Belal akan menjadi bukti sejarah kalau orang yang telah mengkhianati Umayyah, apalagi seorang budak, dia akan aku siksa secara perlahan. Biar Belal mati secara perlahan, dan orang-orang akan takut kalau mendengar cerita seorang Belal yang telah Umayyah cincang, telah Umayyah bunuh secara perlahan. Dan ini merupakan pelajaran bagi orang-orang Quraisy yang ingin atau mau ikut terhadap ajaran baru itu. Cambuk terus. Cambuk. Walid, Walid, Abu Jahal, sebentar Abu Jahal. Walid, Abu Marsam, ambil Belal, bawa ke sini. Umayyah ingin bertanya, apakah dengan siksaan itu dia akan mengakui kalau dia telah ikut ajaran baru itu. Belal, ke sini Belal. Abu Marsam, Belal, untuk yang kesekian kalinya Umayyah bertanya, apakah kau ikut ajaran baru itu? Katakan yang sejujurnya. Tidak, Tuan. Saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Jadi kau tidak mengikuti ajaran baru itu? Tidak, Tuan. Jadi kau berbohong lagi? Saya tidak pernah berbohong, Tuan. Bohong dia Umayyah, bohong. Bohong dia Umayyah. Dia telah mengikuti ajaran baru itu Umayyah. Siksa dia. Berbohong lagi. Tidak mengakui lagi. Umayyah sudah memberikan waktu kepadamu Belal. Katakan dan mengakulah. Cambuk. Cekek dia Umayyah. Cekek. Cekek dia Umayyah. Terus siksa. Siksa terus. Congkel matanya. Congkel. Jangan sampai mati Abu Sufyan. Aku ingin Belal masih hidup agar dia menikmati penderitaannya. Sudah. Belal, angkat dia. Angkat.
Bilal, kalau kau masih belum mengakuinya, kau tidak akan ada kesempatan untuk menghirup udara lagi. Sekarang Bilal, katakan yang sejujurnya kepada Umayyah. Bilal, katakan, lepaskan tangannya. Aku ingin dia bebas mengatakan kepada Umayyah yang sebenar-benarnya. Baiklah Tuan, jika ini permintaanmu, memang benar selama ini aku diam-diam telah mengikuti ajaran. Kau benar ikut ajaran itu. Lihat Umayyah, lihat. Bilal, kau telah benar ikut ajaran baru itu. Lihat. Kau mengkhianati Umayyah, Bilal. Kau tega sekali, Bilal. Kau telah membuat hati Umayyah sakit. Hati Umayyah hancur, Bilal. Abu Sufyan, hati-hati. Aku tidak ingin Bilal mati dengan cepat. Sekarang siram dia dengan air panas. Siram. Aku ingin menguliti tubuhnya sampai hancur, dan dia akan kembali lagi dengan ajaran yang diikuti oleh Umayyah. Siram dia. Siram dengan air panas. Siram. Bilal, kau lebih baik tersiksa dan sakit daripada mengakui kesalahanmu dari tadi. Ambil lagi, suruh dia berdiri. Bilal, kesini Bilal. Kau masih punya kesempatan, Bilal. Kau harus kembali lagi terhadap ajaran yang telah kita ikuti sejak dahulu, Bilal. Kau harus kembali kepada Umayyah, Bilal. Katakan, Bilal, kau mau ikut ajaran Umayyah atau masih tetap dalam pendirianmu ikut ajaran baru itu, Bilal? Ahad. Lihat Umayyah, lihat. Apa yang dikatakan Bilal? Lihat. No. Lihat Umayyah. Umayyah marah. Ternyata Bilal bersikukuh untuk kembali memeluk ajaran baru ini. Siksa dia terus, cambuk, seret dia ke padang pasir, dan tindih dia, congkel matanya lagi. Cambuk. Wahai sahabatku Abu Bakar, Iya, Terus, siksa rupanya kita terus. sudah sampai di Siksa. gurun pasir. Bagaimana kalau kita istirahat? Aku ingin Bilal dijemur di padang pasir ini. perjalanan Biar dia kita mati perlahan. memang sudah cukup jauh. Bagaimana, Zaid? Perjalanan ini sudah cukup jauh. Apakah kita mau istirahat atau bagaimana? Apakah Berdiri. kita mau melanjutkan perjalanan ini? Ambil Abu Jahal. Sebaiknya kita lanjutkan perjalanan kita, Abu Bakar. Kau kerasukan Abu Jahal. Sebaiknya memang kita harus beristirahat dulu, Abu Bakar. Sebaiknya kita istirahat dulu. Bawa ke sini. Karena tenaga Bawa ke kita sini. sudah cukup terkuras.
Baik sahabatku. Mekah dengan Madinah ini cukup jauh. Kita sudah berada di pertengahan, yaitu kita sudah ada di daerah Abwa. Itu pukulan kecil dari Umayyah. Sahabatku Abu Bakar, nampaknya aku Ingin mencobanya? mendengar sesuatu. Suara siksaan. Mendengar Siksa terus. suara Kalian jangan jeritan. sampai bosan menyiksa bela. Apakah kau juga mendengar? Saya pun juga mendengar sahabatku Abu Bakar. Coba cari sumber suara itu dari mana. Zaid, Abu Jahal, tunggu dulu Abu Jahal, tunggu. Jangan dibunuh dulu. iya. Bilal, Sepertinya saya melihat seseorang yang sedang aku disiksa. ingin dia mati perlahan. Engkau melihat seseorang yang sedang disiksa. Iya Abu Bakar. Apakah kau tidak salah melihatnya? Tidak Abu Bakar, karena saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Baik, Utsman, coba kau hampiri siapa seseorang yang sedang menyiksa dan siapa yang disiksa. Baik sahabatku. Tarik. Saya pun juga melihatnya. Walid, Sahabatku Abu Bakar. Walid, Bahwa di sana telah ada Abu Marsam. penyiksaan yang sangat Tuan. apakah kalian mendengar ribut-ribut di sebelah sana? Iya, Kita Tuan. hampiri saja. Saya mendengar. Suaranya telah mengganggu Umayyah. Coba kalian hampiri. Baik Tuan. Assalamualaikum sahabatku. Salim. Maaf apabila kedatangan kami mengganggu Tuan. Barusan kami melihatnya bahwa di sana tidak ada penyiksaan. Siapakah itu Tuan? Maaf Tuan. Sebaiknya Tuan berserta rombongannya silahkan pergi saja karena Tuan mengganggu acara dari kami. Sebaiknya Tuan pergi saja. Bukan begitu Tuan. Saya cuma bertanya siapa yang disiksa Abu Marsam, Tuan? Abu Tunggu dulu, Marsam, Tuan. ke sini. Ya, Siapa Tuan. mereka? Mereka rombongan dari Abu Bakar Tuan. Abu Bakar datang ke daerahku. Iya Tuan. Bilang Abu kepadanya, Rupanya Umayyah. Abu Sufyan, Umayyah. hentikan. Bilang kepada Abu Bakar, Umayyah tidak ingin bicara dengan orang yang sudah sesat ikut ajaran baru itu. Katakan, suruh pergi dari kekuasaanku. Baik Tuan. Utsman, biar saya yang menghadapi mereka. Baik sahabatku. Maaf Terus siksa. Tuan, ada Siksa. Tuan Abu Bakar. Maaf Tuan. Hai saudara, maaf. Bukan maksud kami untuk mengganggu acara kalian. Tapi setelah kami berjalan begitu jauh dari Mekah ingin menuju Madinah, setelah sampai di gurun pasir ini, kami melihat kalian sedang menyiksa seseorang. Abu Marsam, Dan kami lihat di situ bahwasannya ada Umayyah. Maaf Tuan. Memang Tuan Umayyah lagi ada urusan. Begini, Sebaiknya- Tuan. Maaf tunggu dulu Tuan. Abu Marsam, Pesan dari Tuanku Umayyah, sebaiknya Anda pergi saja Tuan. Maaf, bilang sama Umayyah bahwasannya Abu Bakar ingin berbicara. Baik. Maaf Tuan Abu Bakar, bisa tunggu di sini tuh. Baik. Maaf Tuan Umayyah. Tuan Umayyah. Tuan Umayyah. apa? Hah? Apa? Abu Bakar ingin bertemu dengan Tuan. Abu Bakar ingin bertemu dengan Tuan. Abu Bakar memaksa ingin bertemu dengan Umayyah. Iya Tuan. Siapa dia? Hah? Abu Bakar. Katakan Umayyah sedang sibuk. Kalau dia mau memaksa ingin bertemu dengan Umayyah, katakan Umayyah cuma punya waktu sebentar. Baik Tuan. Maaf Tuan Abu Bakar. Umayyah, Tuanku Umayyah hanya mempunyai waktu sedikit Tuan. Labbaik.
Sebaiknya apabila Anda ingin bertemu dengan tuanku, bisa, namun waktunya hanya sedikit. Iya. Begini Tuan, sampaikan kepada tuannya bahwasannya rombongan dari Abu Bakar ingin bertemu dengan Tuan Umayyah. Iya Tuan, sebaiknya Tuan tunggu dulu di sini. Nanti akan Abu kami kabarkan. Marsam, sudah Umayyah sudah bosan dengan mereka. Suruh mereka masuk. Baik. Maaf Tuan Abu Bakar, dipersilahkan untuk bertemu. Assalamualaikum Umayyah. Abu Bakar, sudah lama kita tidak berjumpa Abu Bakar. Iya. Memang jalan kita beda. Abu Bakar, Iya Umayyah. sekarang kita berbeda. Sungguh perbedaan yang sangat jauh. Dulu kita adalah sahabat yang baik. Tapi sekarang kita sudah ada jarak yang telah memisahkan kita. Kenapa? Karena kau telah ikut ajaran baru yang sesat itu. Umayyah. Diam Abu Bakar. Umayyah masih meyakini ajaran nenek moyang yang selama ini nenek moyang Umayyah. Yang selama ini nenek moyang Umayyah selalu meyakini kita untuk kita tetap ada di ajaran baru itu. Umayyah, apakah kau tidak salah? Siapa yang sesat? Bukankah Tuhan-Tuhan yang kau sembah itu adalah ciptaanmu sendiri? Abu Bakar, Lata dan Uzza kau ciptakan, kau bentuk sedemikian rupa lalu kau jangan sembah. menghina Abu Bakar. Apakah apapun yang saya sembah, saya yakini itu adalah keindahan dan keyakinan bagi Umayyah. Jadi kau tidak usah Umayyah, hina lagi. itu merupakan keyakinan yang sesat. Baik. Jadi perlumu apa datang ke tempatku? Maaf Umayyah, bukan kami bermaksud untuk mengganggu acara kalian. Akan tetapi kami dan juga para sahabat setelah sampai di gurun pasir ini, ternyata kami melihat seseorang yang telah kau siksa. Sepertinya kau begitu ingin menghabisinya. Kau begitu semangat. Abu Bakar, apa kesalahan dia Umayyah? Kau tidak usah menanyakan kesalahannya dan kenapa disiksa oleh Umayyah. Kau perlu tahu setiap pengkhianatan yang dilakukan oleh orang terdekat, oleh orang tercinta, pasti akan menuai hukuman. Umayyah, dan itu sudah biasa bagi Umayyah, siksaan dan sebagainya. Jadi kau jangan ikut campur urusanku. Umayyah, pengkhianatan sebesar apa yang dia lakukan sehingga begitu menyakitkan hatimu? Dan siapa dia Umayyah? Abu Bakar, sebelum Umayyah jawab pertanyaanmu, kau harus berjanji setelah Umayyah mengatakan yang sebenarnya, kau harus enyah pergi dari daerah kekuasaanku. Baik Umayyah, setelah kami tahu siapa dia dan apa alasanmu menyiksa dia, kami akan pergi. Baiklah Abu Bakar, kau perlu tahu orang yang Umayyah siksa itu adalah budakku sendiri. Budakmu sendiri? Budakku sendiri. Budak yang setiap hari melayanimu dengan... Kau tidak usah berkhutbah Abu Bakar. Budak Umayyah sudah kewajibannya melayani seorang tuan. Budak jika bersalah adalah kewajiban seorang tuan untuk memaksanya. Sungguh tidak masuk akal Umayyah. Seorang tuan dikhianati oleh budaknya sehingga begitu sakit hatinya. Tentu ada pengkhianatan yang begitu besar. Umayyah, Abu Bakar, tentu kesalahannya tidak sedikit. Begini Abu Bakar, dan dengarkan dengan baik. Dia budakku telah mengkhianatiku, dan kau pasti tahu. Kau pasti tahu bagaimana rasa sakitnya hati seorang tuan dikhianati oleh budaknya. Itulah kenapa budak itu aku siksa. Dia telah mengkhianatiku Abu Bakar. Apakah dia mengkhianati melayani orang lain Umayyah
sehingga kau begitu sakit Kau hati. tidak perlu tahu Abu Bakar. Ini adalah urusan pribadiku dan orang-orang terdekatku. Sebaiknya kau pergi enyah dari daerah kekuasaan. Maaf Umayyah, kami tidak akan pergi dari tempat ini sebelum kau menjelaskan apa kesalahan budakmu itu. Abu Bakar, dia sudah hitam, sudah tidak berdaya. Saya lihat teman-teman kamu begitu antusias, begitu semangat, seakan menaruh dendam yang begitu dalam. Abu Bakar, baiklah. Jika kau memaksaku untuk mengatakan yang sebenarnya, jika kau memaksaku untuk mengatakan yang sebenarnya, baiklah, akan saya katakan. Budak yang aku siksa itu telah mengkhianati Umayyah dengan diam-diam. Dia telah mengikuti keyakinan yang kalian ikuti. Alhamdulillah. Berarti budak itu telah mengikuti ajaran yang telah dibawa oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Abu Bakar, alhamdulillah. Pergi. Baik Pergi Umayyah. dari daerah kekuasaanku. Baik. Biarkan Umayyah menikmati penyiksaan ini. Baik, saya akan Dan pergi. katakan kepada budak-budak kalian, katakan kepada orang-orang Quraisy, kabarkan kepada mereka tentang penyiksaan Bilal. Barang siapa yang berani mengkhianati Umayyah, maka inilah hukumannya. Pergi. Umayyah, baik, kami akan pergi. Sebentar sahabatku. Siksa terus, lanjutkan penyiksaan ini. Sebentar sahabatku. Siap Umayyah. Abu Bakar. Ada apa? Bagaimana kalau budak tersebut kalau kita beli? Kita beli. Bagaimana menurut Zaid? Untuk apa kita membeli budak yang sudah lemah itu, Abu Bakar? Lebih baik perbekalan kita beli untuk senjata atau budak-budak yang lebih perkasa. Ketimbang lihatlah sudah tak berdaya seperti itu. Bukan begitu sahabatku. Kita ini membelinya karena keimanannya. Kita ingin membeli keimanan. Betul. Betul sekali. Abu Bakar. Ali. Memang Kenapa kalian belum dia juga enyah dari daerah kekuasaanku? sudah tidak berdaya, hitam lagi. Namun kita tidak membeli fisiknya, akan tetapi kita membeli iman yang tertanam Pesta dalam ini hati. cuma 1 tahun. Innallaha la yanzuru ila Biarkan kalian suwarikum puas wala ila Sabela. ajmalikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak memandang bentuk gantengnya seseorang, tampangnya seseorang, akan tetapi Allah melihat sesuatu yang tertanam dalam hatinya, yaitu keimanannya. Benar apa yang disampaikan oleh sahabatku Abu Bakar. Kita sebagai orang mukmin, al-mukminu awul mukmin. Iya. Sesama mukminnya kita bersaudara. Iya. Jadi kita wajib menolongnya. Bagaimana budak tersebut kalau kita beli saja Tuan Abu Bakar. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai sahabatku, kita punya uang berapa kita ini yang mau Coba beli? kamu tawar. Pergi ke Umayyah. Maaf Tuan Umayyah. Kau juga belum enyah dari daerah kekuasaanku. Ada apa kalian kembali? Hah? Kalian ingin menyaksikan pesta ini? Silahkan saksikan. Hah? Bukan begitu Tuan Umayyah. Bagaimana budak ini kalau saya beli Tuan Umayyah? Kalian ingin membeli budakku? Iya. Saya Kalian beli mampu budak ini. membeli budakku? Budak yang sudah mati ini kalian beli? Ada apa Utsman? Mereka bodoh, mereka miskin. Rupa-rupanya Dan kau yakin diketahui. mereka tidak akan mampu membeli budak ini. Tuan Abu Bakar. Punya apa mereka Umayyah? Mungkin mereka mengira kita tidak mampu untuk membelinya. Biarkan saya yang menghadapi Umayyah. Umayyah,
maaf saya belum bisa beranjak dari tempat ini. Abu Bakar, Sebenarnya apa keperluanmu Abu Bakar? Sebenarnya tadi saya sudah Katakan, melangkah apa 3 keperluanmu? langkah Umayyah. Namun Utsman menghalangi saya. Dan dia punya usul. Bagaimana kalau budak itu kami beli? Abu Bakar, diam, sudah hentikan. Abu Bakar, Iya Umayyah. sebentar. Apakah kalian mampu membeli budakku ini? Dan apakah kalian mempunyai uang yang cukup banyak? Alhamdulillah Umayyah. Perbekalan kami masih banyak. Dan Pak insya Allah mampu untuk membeli budak itu. Abu Berapa Bakar, harga yang kau tawarkan sebentar, Abu kepada Bakar. kami? Umayyah ingin mufakat dulu dengan teman-teman yang lain. Baik Umayyah. Bagaimana? Kenapa? Zaid, berapa? Budak ini ingin Berapa mereka beli. dirham Bagaimana? uang yang Kita Budak sudah ini kumpulkan Belal Kita ini mempunyai uang ingin mereka sekitar beli. 500 Mereka dirham. beli. 500 Bagaimana dirham. jika kita tawar dulu? Umayyah, 100 Ditawa. dirham. Bagaimanapun kita harus berusaha untuk membeli itu. Baik Abu Bakar. Umayyah, apa luka hatimu sudah selesai? Dia telah mencoreng hatimu. Abu Dia tidak Sufyan, berkhianat denganmu. Abu Sufyan, sesakit apapun hati Umayyah, saya yakin saat Bilal dibeli oleh mereka, dia sudah tinggal mayatnya. Bagaimana menurutmu Abu Jahal? Apakah Bilal ini kita jual saja? Umayyah, menurut saya Bilal sudah mau mati. Kita jual saja. Dan uangnya kita beli arak dan beli selir-selir yang cantik. Abu Jahal, otakmu selalu terpana oleh tubuh perempuan yang Iya Umayyah. Umayyah, baiklah. Sebentar Abu Bakar, jika kita jual, kita hargai berapa budak ini? Hah? $500, 100 gopek. Kau jangan bercanda. Menurutmu Abu Jahal? Bagaimana menurutmu Abu Jahal? 500 dirham Umayyah. Mungkin itu sudah cukup untuk membeli selir-selir yang 500 cantik. dirham, 500 gopek. Iya. 500 dirham. Apakah itu tidak terlalu mahal atau terlalu murah? Tidak Umayyah. Buat kita beli minuman dan selir-selir itu mungkin udah cukup. Ya, baiklah. bagaimana Umayyah? Baiklah Abu Bakar. Belal budakku yang sudah hampir mati ini akan kami jual kepada kalian. Dan persyaratannya kalian harus membayarnya langsung kepada Umayyah. Baik. Dan saat ini juga Berapa harga yang kau? 500 dirham Abu Bakar. 500 dirham. Bagaimana? Setuju, sahabatku. Sepertinya uang kita cukup untuk membeli budak itu, Abu Bakar. Cukup. Baik, cukup. Oh. Coba Utsman kasih uangnya dan ambil Bilal. Abu Sufyan, ambil uangnya Abu Sufyan. Tunggu sebentar. Oi. Tunggu. Sebelum uang itu kami cek apakah uang itu Coba. benar-benar uang. Dihitung Umayyah. Kami tidak pernah diajari untuk berbohong. Bagaimana? Baiklah Abu Bakar. Deal. Deal, budak saya jual dan uang saya ambil. Dan sekarang kau harus pergi dan enyah dari tempatku ini. Baik Umayyah. Sampai berjumpa. Dan sampai berjumpa Abu Bakar. Suatu saat kita akan berhadapan di padang pasir. Iya. Kumpulkan orang-orangmu Umayyah. Itulah tujuanku. Seberapa kuat untuk menghalangi dakwah Akan kami. Umayyah tunjukkan suatu saat. Nasrun minallah wa fathum Baik. qarib wa basyiril Pergi mu'minin. dari tempat ini. Assalamualaikum. Umayyah ingin melanjutkan pesta.
pergi kalian. Mungkin kalian setelah sampai, kalian akan menguburnya dengan baik. Umayyah. Abu Sufyan. Ya, Umayyah. Kesini kalian semua. Setelah kita punya uang banyak, Umayyah, bagaimana ini? Kita lanjutkan pesta ini. Lanjutkan pesta. Abu Marsam, sekarang kau panggil tukang arak, bawa arak yang banyak ke sini. Bawa arak. Taruh selir-selir di setiap kamar di rumahku. Saya sudah tidak sabar ingin minum arak dan juga Abu Sufyan. Iya, Umayyah. Kita akan mabuk-mabukkan hari ini hingga kita akan lupa siapa diri kita yang sebenarnya. Karena kita akan terbuai oleh kenikmatan dunia yang sangat mempesona ini. Jangan lupa, Umayyah, selir-selirnya bawa yang cantik. Sudah tersedia di kamar kalian masing-masing. Mana Abu Marsam? Mana araknya ini belum datang? Umayyah, apakah ada musik? Biar kita lebih nge-fly gitu. Abu Sufyan, kalian tidak usah khawatir. Sudah Umayyah sediakan semuanya. Musik dan gadis-gadis yang sangat cantik akan menghibur kita hari ini. Ayo kita minum. Musik. Mana ini, Umayyah? Mana araknya, Umayyah? Ambil araknya, musiknya sudah mulai. Aduh. Kita akan minum minuman. Arak. Arak. Abu Jahal. Kasih minum. Ini arak yang sangat enak, arak yang cukup baik di Kopilah dan Jazirah Arab ini. Abu Jahal ke sini, minum. Kalian harus siap minum yang enak. Iya. Nikmat, Umayyah. Abu Sufyan, Abu Jahal, Walid, ke sini kalian. Ke sini. Ini adalah arak Al-Quwa. Ini enak ini. Atas dulu. Umayyah. Itu siapa itu? Itu siapa? Oh, ini bukan selir ini. Selir apa ini? Buang dia. Buang. Buang dia. Jelek. Buang. Oh iya, buang. Ayo kita menari. Jelek. Buang. Ya. Dia adalah penyakit. Buang dia. Abu Jahal, bagaimana Abu Jahal? Apakah kita harus berjoget, Abu Jahal? Mari berjoget, Umayyah. Berjoget. Musiknya, Umayyah. Buang, jelek sekali selir itu. Buang. Dekil, jelek lagi. Kenapa kalian cari selir yang salah? Dia bukan selir, tetapi orang gila jalanan. Udah empu sangat bodoh ya. Baiklah, Gak tahu ayo orang cantik. kita menari dan berpesta semuanya. Kita lanjutkan di kamar kita. Dan kita akan mabuk-mabukkan di kamar dengan selir-selir yang sebenarnya. Dan selir-selir yang cantik. Ayo kita masuk. Saya sudah tidak kuat.
Sahabat, alhamdulillah setelah beberapa hari ini, setelah kita membeli budak Bilal, kekuatan Islam kita semakin bertambah. Saya yakin bahwasannya Bilal merupakan cermin bagi kita sekalian bahwa tauhid itu tidak boleh diperjualbelikan. Kita harus kuatkan keimanan kita dalam hati kita, tetap mengesahkan Allah, dan kita tetap menjunjung tinggi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ijlisu. Sahabat Utsman, Ya sahabatku Abu Bakar, setelah beberapa tahun ini Islam telah disebarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 tahun lamanya, yaitu secara diam-diam, dan alhamdulillah sekarang di Madinah sudah diterima, sehingga Islam tidak hanya di Mekah dan di Madinah saja, namun sudah menyebar di seluruh penjuru dunia, khususnya di Jazirah Arab ini. Bagaimana untuk Bahrain? alhamdulillah kalau dari negara Bahrain juga dari Palestina pun Islam sudah menyebar, sudah diterima. alhamdulillah. Bagaimana untuk Irak dan Iran? Di negara Irak dan Iran pun Islam sangat diterima oleh masyarakatnya, Abu Bakar. Oh ya, Ali, bagaimana untuk di daerah Turki? Alhamdulillah, penduduk setempat sangat menerima tentang ajaran ini. Alhamdulillah, ini merupakan suatu ajaran rahmatan lil alamin. Oh ya, bagaimana keadaan Bilal? Alhamdulillah baik Abu Bakar. Sudah membaik. Oh ya, coba sahabat panggil Bilal, kami sangat merindukannya. Kita jangan tinggal diam saja, bahwasannya selain kita menyebarkan agama Islam, tentu kita harus mengatur kekuatan, strategi untuk melawan orang-orang kafir Quraisy, karena mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela jika agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ini mengakar di bumi ini. Oh Bilal, alhamdulillah. Kaif haluk Bilal? Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah. Ijlisu. Bilal, kaif haluk? Alhamdulillah bil khair. Alhamdulillah bil khair. Oh ya, kami salut kepadamu Bilal. Oh ya, rupa-rupanya sudah masuk waktunya sholat subuh, dan kami mendengar dari Rasulullah bahwasanya suaramu begitu merdu. Coba lantunkan adzan subuh.
Baiklah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Wa billahi. Hayya 'alas salah. La as-salatu khairum minan naum. Shadaqata. As-salatu khairum minan naum. Shadaqata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salatul والشرف ودرجة عالية رفيعة وبثه مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, begitu merdu suaramu sehingga dengan suaramu ini mungkin hati kaum muslimin semakin cinta akan Islam. Bilal, oh ya Usman, sebelum kita berangkat, yaitu kita laksanakan sholat subuh terlebih dahulu. Oh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa sahabat? Sepertinya kau terburu-buru. Umayyah dan pasukannya telah menuju ke padang pasir untuk memerangi kita. Mungkin sebaiknya setelah menunaikan sholat kita menyiapkan diri untuk Oh ya, ternyata apa yang telah kira, yaitu menjadi suatu kenyataan bahwasanya Umayyah tidak akan tinggal diam melihat Islam semakin hari semakin berkembang pesat. Maka dari itu kita harus waspada dan menyiapkan diri untuk melawan Umayyah. Mari kita bersiap-siap, namun sebelum kita sholat subuh terlebih dahulu.
Selamat datang Abu Bakar di gurun Sahara ini. Umayyah, rupanya kau telah mencium kedatangan kami. Benar Abu Bakar. Mungkin dulu aku pernah bilang kepadamu, suatu saat kita akan berhadapan di padang pasir ini, dan kita akan tunjuk kekuatan siapa sebenarnya yang terkuat, ajaran baru itu atau ajaran nenek moyang. Umayyah, kali ini pertemuan kita berbeda, yaitu akan menentukan nasib kita masing-masing. Ternyata kau begitu bersiap diri sehingga kau membawa pasukan begitu banyak. Baik Abu Bakar, Umayyah, kami tidak akan pernah gentar. Abu Bakar, sekali Umayyah menginjak bidang peperangan, maka hidup mati pun adalah kehormatan bagi Umayyah. Karena apa? Bagi Umayyah kalian adalah musuh yang sangat nyata. Dan kau perlu tahu, mulai matahari terbit sampai matahari terbenam, maka kita tidak boleh menghentikan peperangan ini sebelum benar-benar matahari itu terbenam. Itulah kesepakatan kita hari ini. Oke Umayyah, kami terima kesepakatan itu. Namun sebelum peperangan ini kami mulai, kami ajak terlebih dahulu kalian. Apakah peperangan ini tetap dilanjutkan atau kalian mau bersyahadat terlebih dahulu? Kau merayu Abu Bakar? Bukan merayu, atau memaksaku dengan perlahan agar ikut keyakinan kalian. Bagi Umayyah tidak akan pernah ada perubahan keyakinan dalam hati Umayyah, dan perlu kalian camkan itu. Umayyah, la ikraha fiddin, tidak ada pemaksaan dalam agama. Akan tetapi kami hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman kalian, sungguh kasihan jika mereka mati dalam keadaan sia-sia. Apabila mereka mati, kami mati. Kami sudah berkorban untuk keyakinan kami sendiri. Dan kau ingat Abu Bakar, tidak usah di padang pasir ini kita banyak bicara. Kita buktikan dengan senjata itu. Baik Umayyah, jika itu merupakan suatu kemauanmu, baik, akan kami layani. Serah! Umayyah! Ya! Umayyah, Umayyah, Abu Bakar, kenapa peperangan ini kita hentikan? Kenapa peperangan ini kita hentikan? Sungguh kami melihatnya kurang begitu sempurna peperangan ini. Jadi apa maumu Abu Bakar? Kita one by one, satu lawan satu. Baiklah Abu Bakar, jika itu mau satu lawan satu, kita tunjukkan siapa dan yang terkuat dan yang terakhir. Kau dengan Ubin. Baik Abu Umayyah, siapkan jago-jagomu Umayyah. Baik, siap. Maju.
Apakah masih mau dilanjutkan Umayyah? Abu Bakar. Gimana? Sekarang tinggal kita berdua. Siapa bilang tinggal kita berdua? Orang-orangmu sudah banyak yang gugur. Aku akui orang-orangku telah kalah. Dan sekarang kau harus hadapi Umayyah. Dan di padang pasir ini kita buktikan siapa sebenarnya Umayyah. Sebelum kau menghadapi saya, akan kuperkenalkan dengan seseorang, Umayyah. Mungkin
ini akan menjadi obat bagi. Abu Bakar, kau tidak usah banyak bicara. Jika kau tidak berani menghadapi Umayyah secara langsung, Umayyah, maka pergilah. Bukannya kami tidak berani menghadapi teman-temanku. Sudah banyak yang telah membuat orang-orang gugur. Namun sebelum kita melangkah lebih jauh, akan kuperkenalkan kepada seseorang. Mungkin ini akan menjadikan darahmu semakin bertubuh-tubuh. Silahkan Abu Bakar, perkenalkan dia kepadaku. Siapapun orangnya, seperti apapun kekuatannya, akan Umayyah hadapi. Umayyah, coba kau lihat sendiri siapa yang di sampingku. Itu siapa itu? Apakah coba kau lihat, perhatikan. Apakah kau masih ingat pakai wajah yang dulu kau siksa? Oh, jadi kau Bilal. Bilal, ternyata kau masih hidup. Mungkin alam masih mendukung untuk kau bisa berjumpa lagi denganku. Bilal, dulu kau adalah budakku dan sekarang kau ingin menghadapiku. Dan ini akan menjadi sejarah. Seorang budak saya ingin menghadapi tuannya sendiri, dan akan saya buktikan kalau Umayyah tidak akan pernah gentar, dan akan terulang lagi. Seorang Bilal akan dicincang lagi di padang pasir ini. Baiklah, jangan berlama-lama. Umayyah tidak suka hal-hal yang lama-lama. Bahkan mungkin 1 menit saja Umayyah akan membunuhmu, Bilal. Baiklah. Bilal, kau harus lebih berhati-hati karena kau siksa yang lebih paham dengan Umayyah. Umayyah, Bilal. Oh, Umayyah, lanjut. Abu Bakar, Apa? bunuh saja Abu Bakar. Umayyah, Islam. Umayyah,
Islam tidak mengajarkan untuk membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Abu Bakar, Umayyah lebih senang dan lebih bahagia kalau kalian tidak berani membunuh Umayyah. Maka jadikanlah tawanan dan ingat, Umayyah tidak akan pernah ikut oleh ajaran baru itu. Dan sampai kapanpun panjang leherku. Umayyah, sudah saya katakan, Islam itu ajaran yang lemah lembut, tidak gampang membunuh seseorang. Apalagi kau sudah tidak berdaya, Umayyah. Sahabat, bawa Umayyah dan jadikan tawanan perang. Baiklah Abu Bakar, saya pasrah. Ayo, bawa dia. Allahu Akbar. Angkat dia. Hadirin hadirat yang berbahagia, demikianlah adanya melodrama Islami yang berjudul Bilal Ibnu Rabah. Kami selaku supervisor drama kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan diharap